أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وزيادة الإيمان مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para asatizah, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat sunnah tarawih Masjid Jami' Nur Hidayah yang kami muliakan, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ketiga Ramadan kami dikasih tema konsep keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Hadirin, langsung pada tema dan materi karena waktu sangat terbatas. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Konsep keseimbangan hidup telah diatur oleh Allah. Statement Allah sangat jelas dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Carilah, raihlah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu tentang kehidupan akhirat. Subhanallah, disuruh raih kita akhirat dulu, karena kita hidup yang kekal di akhirat. Dunia cuman hanya sementara. Umur umat Rasulullah antara 60 sampai 70, yaitu dunia sangat sementara. Makanya raihlah, carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah, kehidupan akhirat. Dengan sebanyak-banyaknya kita beramal, kita beramal soleh, beramal kebaikan-kebaikan untuk hidup kita yang kekal abadi di akhirat. Artinya ketika malam ketiga Ramadan diuji dengan hujan, ini padahal awalhu rahmat Allah. Begitu hebatnya rahmat Allah, begitu banyaknya rahmat Allah, yang insya Allah COVID-19 Omikron habis semua dengan adanya rahmat Allah. Tidak ada lagi, mudah-mudahan, walaupun prokes kita terus lakukan, insya Allah kami rapat di Dewan Masjid bahwa dibuka masjid semua ini, bahwa kita pakai masjid dengan begitu nikmat dan syukurnya pada Allah. Artinya yuk kita raih kehidupan akhirat lewat Ramadan. Jadikan Ramadan sebagai satu konsep, satu momentum untuk menyelamatkan umat, untuk meraih kehidupan akhirat yang sebanyak-banyaknya, karena kebaikan sekecil apapun dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita beribadah sunnah dibalas dengan wajib, tidurnya kita as-shaum yaitu ibadah, an-naum shaim ibadah. Ketika kita tidur saja dinilai ibadah, ketika kita berdiam ada dibaca tasbih, semua lipatan ganda untuk meraih kehidupan akhirat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka, jangan kau lupakan apa? Minad dunya, kehidupan dunia. Artinya ketika kita meraih kehidupan akhirat yang itu selama-lamanya, karena kita hidup kita di dunia ini, tidak mungkin kita tidak mencari untuk kehidupan dunia. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah menggariskan, telah menulis di situ dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dia berkata bahwa kehidupan dunia ini bagaikan satu racun yang menjalar di dalam urat nadi kita. Masya Allah.
Kenapa? Karena di urat nadi kita adalah racun. Kalau sudah menjadi racun di urat nadi itu, kita tidak melihat lagi bagaimana mencari kehidupan dunia. Apapun dicari, dengan berbagai macam cara kehidupan dunia dicari. Dia tidak melihat dan memandang lagi kehidupan dunia itu halal atau haram, diraih untuk kehidupan dunia. Ini yang bahaya buat kita. Padahal kehidupan dunia cuma hanya sementara, untuk jalan untuk menuju kehidupan akhirat. Kalau konsep kehidupan dunia kita lupakan segala-galanya, maka kita akan menjadi orang yang bahaya dalam kehidupan dunia ini. Ada konsep keseimbangan hidup. Ketika kita meraih untuk kehidupan akhirat yang sebanyak-banyaknya lewat amalia kita, ubudiyah kita, maka akhir dunia pun kita cari. Tapi maka mencari dunia harus ada keseimbangan. Jangan sampai kebablasan untuk mencari kehidupan, lupa dengan segala-galanya. Maka Rasulullah dalam ayat ini ditulis hadisnya dari Rasulullah ini supaya ada keseimbangan hidup ini. Ai'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk urusan dunia seakan-akan kau hidup 1000 tahun ke depan. Prospek ke depan kamu harus hidup selama-lamanya, maka kamu cari kehidupan dunia ini sebanyak-banyaknya. Tidak boleh mencari kehidupan dunia ini cuma hanya main-main untuk nyari maisha, kehidupan keluarga. Cari sebanyak-banyaknya. Bekerja apa yang keahlian kita, teknik lah, kehidupan guru, sebagai karyawan, sebagai apa. Jangan, tidak boleh kita pangku tangan. Tidak boleh mengharapkan rezeki yang turun dari langit. Tidak mau berusaha dalam kehidupan ini untuk kehidupan dunia. Cari untuk kehidupan dunia. Artinya mencari kehidupan dunia itu berusaha bagaimana supaya hidup dunia ini kita bisa untuk berkarya dengan baik. Kita bisa untuk menghidupkan anak kita, hidupkan untuk keluarga kita, ma'isyah yang halal, ma'isyah yang betul-betul memberikan satu nikmat hidup yang nyaman, kondusif dan baik buat kita. Cari kehidupan itu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau gambarkan, diprediksi di mata kamu kau akan mati hari esok. Nyawamu, ajalmu akan memanggilmu untuk esok atau sebentar lagi. Berarti kita bekerja akhirat itu betul-betul dengan konsentrasi, dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan dengan betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita selalu memanjatkan doa sapu jagat. Doa banyak apapun yang kita panjatkan, kalau tidak ada Rabbana atina fid dunya, tidak sempurna doa itu. Karena doa itu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya. Begitu banyaknya serentetan doa yang kita panjatkan, kesimpulan akhir dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasan. Ya Allah, ya Rabb, berikan kehidupan kami di dunia ini dengan baik. Baik dan sebaik-baiknya. Artinya ketika kehidupan itu baik, maka kita semua akan berjalan dengan baik konsep itu. Wa bil akhirati hasanah, dan akhirat lebih baik, kan akhirat yang kekal abadi. Hidup bukan untuk mati, tapi hidup kembali untuk hidup lagi. Artinya hidup yang selama-lamanya kekal, tidak ada penghujungnya lagi, akhirat namanya. Maka itu juga kita mohon dalam doa kita, hidup yang lebih baik di akhirat. Ada konsep keseimbangan hidup dalam hidup kita ini. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan Imam Ghazali menganjurkan 3 kali kita baca wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, dibarengi dengan wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masya Allah, indah benar itu doa. Lindungilah kami, lindungilah kami, lindungilah kami dari siksa api neraka, dari sengatan api neraka, dan masukkan kami bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang abrar, orang yang telah melakukan kebaikan. Hadirin, ini konsep keseimbangan hidup. Artinya kita dalam Al-Quran Allah mengatakan, carilah, raihlah kehidupan akhirat dengan sebanyak-banyaknya beramal untuk akhirat. Artinya kita ibadah tarawih yang dibalas dengan begitu banyak pahala kita. Kemudian tadarus Al-Quran, kemudian kita
takjil, kita berbuka puasa dengan memberikan orang berbuka puasa. Subhanallah, yang orang sedang lapar, mut'imul ji'an, orang yang sedang lapar kita berikan buka puasa itu. Kemudian kita banyak ibadah-ibadah tahajud di waktu malam, iktikaf di masjid. Subhanallah, luar biasa untuk meraih kehidupan akhirat ini. Tapi jangan lupa kehidupan yang disebut wala tansa nasibaka wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Terusan ayat itu, dan berbuat baiklah engkau kepada orang lain. Di waktu Ramadan inilah kesempatan untuk kita berbuat baik kepada orang lain, kepada saudara, kepada tetangga, jiran, kepada sahabat-sahabat kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada Allah sebagaimana Allah selalu berbuat baik kepada kita. Allah selalu berbuat baik. Di Ramadan ini begitu hebatnya. Orang yang gak biasa jualan laku habis. Ya, buang kue putu, kue onde, di mana aja jualan habis, ambil, dibeli oleh orang untuk berbuka. Ketika dia ngabuburit, semuanya dia beli. Ya enggak? Artinya semua kebaikan-kebaikan Allah kasih kepada kita. Berbuat baiklah engkau kepada orang lain, Allah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasad fil ardh. Jangan kau buat kerusakan di bumi ini, Masya Allah. Ya, jangan kita buat kerusakan di bumi ini, karena Allah tidak senang kepada orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berbuat kerusakan itu semacam apa? Banyak sekali orang yang selalu berbuat kerusakan. Ya, motong tumbuh-tumbuhan, mapar, kemudian menghancurkan alam dan sebagainya. Artinya orang dari segi sedikit saja dibuat berkuasakan, mengganggu orang lain dalam orang yang berpuasa, itu berbuat kerusakan namanya di muka bumi ini. Hadirin, inilah konsep keseimbang hidup yang kita harus raih dalam kehidupan kita ini. Malam ketiga Ramadan ini mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian putaran ketiga insya Allah kita akan mendapat maghfirah dari Allah, dan kemudian terakhir nanti aidkum minan nar, kita mendapatkan bebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, karena konsep ini adalah cuma 15 menit kita kultum namanya. Tidak bijaksana kalau ini terlalu panjang, dan mudah-mudahan ini akan meraih buat kita semuanya. Kita ambil manfaat dan hikmahnya, kita ambil intisarinya, sehingga kita terus konsep ini kita harus raih. Hidup di dunia dengan baik, hidup di akhirat akan lebih baik, karena akhirat akan selama-lamanya kita hidup di sana, dan tidak ada penghujung lagi, bahwa kita akan selalu ditemani dengan amaliyah di waktu kita masih hidup. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan dengan barakah Fatihah kita mohon pada Allah agar hamba-hamba Allah menjadi tadi saya yang baca di ayat pertama, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di rombong-rombong kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Terima kasih, mohon maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.